Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Permadani dari Teknik Industri 22B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan proses bisnis dengan BPMN untuk kebutuhan implementasi ERP di CV Indo Pasifik. Dahuluan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong perusahaan untuk memajukan bidang industri ke tahap selanjutnya agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya. Salah satunya adalah dengan ekspor. Beberapa sektor industri di Indonesia mempunyai potensial yang cukup tinggi untuk dieksplorasi, baik usaha skala kecil dan menengah dalam upaya untuk meningkatkan ekspor. Namun hingga saat ini, yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha skala kecil dan menengah adalah standarisasi produk, kesesuaian produk, sertifikasi organik untuk kelompok pertanian, hingga menjadi masalah perizinan. CV Indo Pasifik adalah usaha yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa dan termasuk ke dalam kelompok tani. Hasil dan pembahasan Business Process Modeling Notation (BPMN) dirancang untuk membantu perusahaan dalam hal ini CV Indo Pasifik dalam menerjemahkan proses bisnis dan mendukung manajemen proses bisnis baik untuk pengguna teknis dan pengguna bisnis dengan menyediakan notasi yang intuitif untuk pengguna bisnis namun dapat mewakili proses yang kompleks. Berikut BPN yang telah dirancang. Ya, ini membuat proses pembelian yang meliputi seperti kita lihat dalam gambar. Untuk pertama, bagian pembelian membuat proses order atau order pembelian. Model proses order yang dijalankan, dilakukan proses pembelian, melakukan pembelian barang. Setelah melakukan pembelian barang, uang sisa atau tidak. Kemudian jika tidak memberikan nota pembelian ke bagian keuangan, maka selesai. Jika sisa, memberikan sisa uang belanja dan nota belanja ke bagian keuangan. Kemudian proses vendor bill berdasarkan penerimaan barang alur BPMN. Proses vendor bill berdasarkan penerimaan barang tergambar. Yang pertama, bagian gudang menerima barang diterima dan laporannya. Yang ketiga, pembagian pembelian menunggu barang apa saja yang diterima dan laporannya. Yang keempat, daftar barang apa saja yang masuk ke gudang. Yang kelima, pengecekan barang. Jika sesuai maka membuat vendor bill atau tagihan yang harus dibayarkan dan proses selesai. Jika tidak sesuai maka barang dibayar sesuai barang datang atau sesuai barang dipesan. Dan inventory atau persediaan bisnis pada inventory untuk bahan baku raw material dijabarkan. Yang pertama, supplier mengantarkan raw material ke pabrik, admin gudang menerima raw material, ketika admin gudang menerima raw material. Yang keempat, raw material layak produksi atau jual langsung, dilabeli QR kode, atau raw material tidak layak produksi atau jual dikembalikan ke supplier, atau raw material belum terpenuhi, pabrik melakukan pemesanan kembali ke supplier. Yang ketujuh, setelah pelabelan raw material ditimbang dan kelompokkan perlu. 8. Admin gudang mencatat stok raw material dan menginput data ke sistem. 9. Admin gudang menyimpan stok raw material tersebut. Kemudian menunjukkan proses bisnis inventory pada produk jadi finish goods dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, setelah bahan baku diproduksi, di oven atau di packing, produk diserahkan ke gudang. 2. Admin gudang mencatat stok produk. 3. Admin gudang membuat laporan stok produk dan menginput ke sistem inventory. 4. Berdasarkan laporan stok pihak produksi melakukan cek terhadap manufacturing order. Jika belum terpenuhi, produksi dijalankan kembali. 5. Setelah produk selesai dicatat, kemudian produk disimpan hingga menunggu semua manufacturing order terpenuhi. Setelah produk jadi finish good diproduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan distribusi produk dengan alur sebagai berikut. Pertama, pabrik mengkonfirmasi bahwa manufacturing order terpenuhi, kemudian sales membuat faktur untuk penagihan kepada konsumen. Yang ketiga, penagihan dikirimkan ke konsumen. Yang keempat, konsumen bisa melunasi atau melakukan angsuran. Lalu 5. Sales mengonfirmasi pembayaran. 6. Sales menghubungi admin gudang untuk membuat daftar pengiriman barang. 7. Admin gudang membuat surat jalan yang dilampirkan daftar produk yang akan dikirim. 8. Pihak distributor melakukan pengiriman barang ke konsumen. 9. Pihak konsumen mengkonfirmasi pesanan yang dikirimkan. Jika belum lunas, maka akan diteruskan ke sales untuk menagih kembali. 11. Distributor juga melaporkan ke pihak gudang bahwa produk telah dikirim. 12. Admin gudang membuat laporan produk yang sudah dikirim dan menginput stok terkirim ke sistem inventory.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.